Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riang Adeko akan memberikan tutorial lanjutan tentang penggunaan aplikasi Siakat. Sebelumnya saya pernah memberikan tutorial penggunaan aplikasi Siakat, mulai dari masuk ke laman pencarian untuk mencari aplikasi Siakat hingga bagaimana memberikan absensi kepada mahasiswa. Tapi di sini saya akan melanjutkan setelah kita mengabsen pembelajaran. Kita akan mencetak atau keluaran dari hasil absensi tersebut, baik berupa jurnal maupun berupa absensi. Setelah itu juga akan saya berikan tutorial tentang bagaimana cara untuk memberikan penilaian pada mahasiswa dari hasil pembelajaran. Penilaian tersebut diambil dari bobot penilaian di RPS atau silabus, ya, itu dasar dari pembobotan. Langsung saja kita masuk ke laman pencarian. Ini saya menggunakan Google Chrome, ya. Terus kebetulan di sini kita masuk ke Google, ya. Ya, kebetulan di sini sudah ada nih Siakat Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Langsung saja klik. Ya, sebelumnya juga di tutorial sebelumnya pernah saya memberikan bagaimana cara kita login untuk masuk ke aplikasi Siakat. Jangan lupa ditonton video sebelumnya. Menggunakan NIDN, password, ya. Terus pilih dosen. Oke, di sini saya langsung masuk ke ranah absensi. Nah, di sini setelah kita mengabsensi dalam pertemuan, misal saya mengabsensi mahasiswa dalam pertemuan di mata kuliah penyediaan air bersih, misal nih. Setelah saya masukkan sesuai dengan pertemuan saya, ya, di tutorial kemarin sudah saya sampaikan. Ini kita masuk ke pertemuan, jam berapa pertemuan keberapa kita mengajar, ya. Ini waktunya kapan, tanggalnya kapan, jam pembelajarannya kapan, disesuaikan dengan ini, ya, sesuaikan. Terus juga jam berakhirnya kapan, ruangnya di mana. Ya, kalau daring bisa menggunakan VLab atau juga Zoom dan sebagainya. Terus jangan lupa masukkan judul materi kuliah pada saat pertemuan tersebut. Ada ringkasan isi mata kuliah diisi juga. Setelah diisi, ya, setelah diisi, klik di sini. Di sini ada P9, artinya pertemuan 9. Ini nama-nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sesuai dengan KRS yang pernah mereka ambil. Ini ada 30 orang mahasiswa untuk kelas 2A mengambil mata kuliah penyediaan air. Nah, setelah itu diklik, ya. Tanda checklist ini mengartikan bahwasannya mahasiswa hadir semua. Tapi jikalau ada mahasiswa yang tidak hadir, tinggal kita hilangkan checklistnya. Misal si Juwita ini tidak hadir, Mitri Haryani ini tidak hadir. Nah, seperti itu, ya. Kalau hadir semua, udah tinggal diisi semua. Terus simpan. Ya, simpan, ya. Setelah disimpan, kita akan kembali, ya, kembali ke menu sebelumnya, ya. Setelah selesai isi semua, kembali, ya, baik, kembali. Nah, setelah didapatkan nih di sini nih, ini ada tanda bahwasannya presensi atau absensi belum dilaksanakan, ya, pertemuan belum dilaksanakan, misal. Terus juga di sini ada tanda detail and cetak update. Detail cetak update maksudnya apa? Update ini kita akan menambahkan pertemuan, ya, update pertemuan, atau nanti masuk ke ranah absensi juga. Baik, saya masuk ke detail
dan cetak ya. Saya masuk, misal saya menggunakan yang kelas 2A saja. Detail and cetak. Nah, ini ya. Baik. Nah, di sini ada fitur cetak format presensi mahasiswa, cetak format jurnal mengajar dosen, cetak rencana jurnal mengajar dosen, cetak rekap jurnal mengajar dosen, cetak presensi mahasiswa. Untuk mengetahui, nah ini, untuk mengetahui dan melihat output dari pembelajaran kita, kita langsung cetak jurnal mengajar dosen. Nih, cetak rekap ya. Misal di sini pertemuan 4, 5, 6, 8 ini sudah diajarkan ya, sudah pernah diajarkan. Ini tertanggal yang sudah kita isi tadi. Nah, terus cetak rekap. Tunggu sebentar, akan diarahkan ke menu PDF ya. Tunggu sebentar, akan diarahkan ke menu PDF. Jangan lupa jaringan kita WiFi atau data seluler sebelum kita menggunakan aplikasi Siakat ya. Ini akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya proses. Nah, di sini. Ini ya. Ini merupakan laporan presensi atau laporan absensi perkuliahan program studi D3 sanitasi misal. Dengan mata kuliah penyediaan air, dosennya Riang Adeko, hari Selasa 4 Agustus 2020 sesuai dengan jadwal yang tertera. Dan ini merupakan nama-nama mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut, pertemuan keempat ya. Ini per pertemuan jatuhnya. Ini output dari pertemuan tersebut. Baik, saya oke ya, tinggal di download ya. Kita download, masukkan ke mana tempat yang akan kita tuju. Misal kebetulan ini mata kuliah penyediaan air bersih, saya masukkan di sini. Saya buat folder baru, klik kanan ya, klik kanan, ambil new, terus folder. Saya buat absensi Siakat ya, absensi Siakat. Baik, saya klik, terus saya save dengan pertemuan keempat. Oke, ini saya ambil. Oke, masuk. Atau kalau tidak mau disimpan atau di save, ini langsung di print. Tinggal diklik ya, tinggal disesuaikan saja dengan media printer yang kita punya ya, terus langsung di print. Oke ya, disesuaikan terlebih dahulu ya. Kertasnya apa, biasanya apa, A4 ya, A4 atau juga legal. Nah, kayak gini bentuknya. Kalau ini agak kepotong dia ya, biasanya minimal lah A4. Oke, terus print. Oke, baik. Nah, kalau itu untuk daftar absensi ya. Kalau untuk jurnal mengajar nih, cek ya, klik ya. Ini ya, diambil cetak rekap jurnal mengajar dosen. Kita klik. Baik, kita tunggu. Nah, di sini ada kata-kata cetak Anda masih dalam versi chat tertanggal bla bla bla. Silakan melakukan cetak ulang setelah 2,92 menit lagi. Ini ada updating dari sistem ya. Kita tunggu saja. Nah, ada updating dari sistem. Nah, ini merupakan rekapitulasi jurnal mengajar dosen D3 sanitasi. Nah, di sini kelihatan ya, kode mata kuliahnya apa, terus dosen pengampu utamanya siapa, atau koordinator mata kuliahnya siapa, jumlah pesertanya berapa, terus ruangan yang digunakan ini apa. Nah, di sini terlihat bahwasannya di sini ya, di sini terlihat pertemuan nomor 1 itu pertemuan 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8 artinya ini ada pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam, pertemuan ke-8. Nah, dengan materi ini ya, terus jumlah pesertanya 30, yang tidak hadirnya
yang tidak hadir 0 ya, karena tadi sudah kita checklist hadir semua dengan jumlah kehadiran 100% ya, persentase kehadirannya ya. Oke. Terus juga nanti sama seperti tadi, bisa di-download terus bisa di-print. Di sini kalau semua tim teaching ya, semua tim teaching dalam mata kuliah penyediaan air tersebut telah mengisi ya, telah mengisi baik itu bahan ajar atau materi pengajaran, terus juga absensi, itu akan muncul di sini secara otomatis 14 pertemuan ya. Ada 14 pertemuan ya, muncul secara otomatis 14 pertemuan. Baik, di sini ya, di sini semisal di nomor 3 pertemuan ke-6 ada tulisan dosen teaching ya, dosen teaching 404046202. Nah, dengan NDN-nya ini dosennya Mualim. Oke. Terus juga ini dosen teaching Riang Adeko, dosen teaching Riang Adeko. Nah, gitu. Ini menandakan bahwasannya dosen-dosen yang mengampu pada pertemuan tersebut telah mengisi ya, sesuai dengan nama dosen pengampu masing-masing atau dosen teaching masing-masing. Baik, setelah di-download langsung di print. Oke. Itu untuk rekap ini sama, kita tunggu dulu. Baik, kita tunggu dulu, masih proses ya, masih loading. Nah, ini ya, cetak rekap presensi mahasiswa ini ya, ini menandakan, nah ini lihat, di mata kuliah penyediaan air dosennya Pak Jubaidi SKM MKes, hari dan jamnya Jumat 8.10 sampai jam 9 sesuai dengan jadwal. Nah, ini kelihatan nih 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Artinya apa? Yang masih berwarna coklat ini, artinya di setiap pertemuan 1, 2, 3, 7, 9 sampai dengan 14 berwarna coklat, dosen pengampu mata kuliah atau tim teaching ataupun bisa jadi koordinator mata kuliah itu belum memberikan absensi ya, belum mengabsen lah ya bahasanya, belum mengabsen pada pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan. Bisa jadi pertemuan itu belum dilaksanakan sehingga belum ada absensinya ya. Dan tambahan lagi, yang seperti ini tanda V ya, tanda V ini artinya dosen di pertemuan 4, 5, 6 dan 8 ini sudah mengabsensi pada pertemuan tersebut. Nah, kebetulan ini 100% untuk 30 peserta mahasiswanya sudah melaksanakan perkuliahan dan mereka masuk semua. Nah, ini terlihat di sini ya, terlihat di sini mana yang belum diabsensi dan mana yang sudah diabsensi. Misal ada salah satu mahasiswa yang tidak masuk di pertemuan keempat. Artinya nanti misal Gustian Aryansah ini tidak masuk di pertemuan keempat. Ini akan berwarna coklat ketika sebelum diabsensi tadi nama Gustian Aryansah itu dihilangkan tanda centangnya ya, artinya dia tidak masuk. Baik, itu saja untuk tutorial tentang presensi atau absensi perkuliahan. Bisa di-download ya, bisa download kayak gini ya. Di mana tempatnya? Rekap ya. Rekap absensi. Oke, save. Ya, ini bentuknya PDF semua. Atau juga bisa di-print, disesuaikan dengan printer yang ada. Terus juga setting kertasnya juga disesuaikan apa menggunakan A4 ataupun legal. Baik, tinggal di print. Oke.
Selanjutnya itu masalah kehadiran. Selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian. Ya, penilaian. Saya akan kembali ke menu yang ada di sini ya, dosen. Baik, saya akan mengambil nilai akademik. Saya klik. Nah, di sini terlihat ya. Biasanya di sini terkait dengan mata kuliah yang diampu. Pada aplikasi Siakat ini yang memberikan nilai ya, yang menginput nilai di aplikasi Siakat ini merupakan koordinator mata kuliah. Ya, sekali lagi ya, merupakan koordinator mata kuliah yang memberikan nilai dari hasil penilaian masing-masing anggota tim teaching. Nah, anggota tim teaching mengumpulkan nilai ya, anggota tim teaching mengumpulkan nilai, diserahkan kepada koordinator mata kuliah, dan koordinator mata kuliah mengakumulasikan nilai-nilai, baik itu tugas, baik itu kuis dan segala macam, disesuaikan dengan bobot di RPS, bobot penilaian di RPS, termasuk juga praktikum. Dan di praktikum itu ingat, bobot persentase untuk penilaian di teori itu ada 40% yang terbagi dari misal saya mengampu mata kuliah dasar teknik nih, saya koordinatornya kebetulan. Saya akan melihat di RPS ya, RPS saya akan kembali ke RPS dulu ya, ini RPS saya. Nah, di sini UTS ya atau MIT itu saya memberikan bobot UTS di mata kuliah dasar teknik yang saya pimpin atau saya ampu itu 30%. Terus UAS 30%. Terus praktikum. Nah, praktikum ini terdiri dari soft skill, hard skill, dan responsi. Ya, ingat ya, di praktikum itu ada soft skill, hard skill, dan responsi. Di soft skill ya, saya memberikan perhitungan ya, saya memberikan perhitungan itu 30% untuk bobot soft skill, hard skill 50%, dan responsi 20%. Ingat, bobot akumulasi untuk praktikum itu 60%. Nah, ya, saya kembali lagi ke ini. Untuk tugas ya, untuk tugas saya berikan bobot 40%. Tugas saya berikan bobot 40%. Jika diakumulasikan untuk teori ya, ada UTS, UAS, dan tugas itu bobot keseluruhan 40%. Praktikum bobot keseluruhan 60%. Sehingga klop praktikum dan teori dalam pembelajaran mata kuliah dasar teknik 100%. Baik. Saya akan menuju ke aplikasi Siakat lagi ya. Saya akan menuju aplikasi Siakat. Nah, di sini ya, saya akan memberikan penilaian. Ya, memberikan penilaian sebelum masuk ke nilai akademik ya, sebelum masuk nilai akademik, saya akan masuk ke nilai mid ya, nilai mid. Karena nanti nilai akademik akan otomatis. Ya, saya klik nilai mid. Oke, saya masuk ke, misal saya masuk ke dasar teknik untuk kelas 1B sajalah. Untuk kelas 1B saya lihat nilai, klik, tunggu dulu ya, masih putar-putar. Nah, di sini akan kelihatan ya, di sini akan kelihatan mahasiswa ya, akan kelihatan mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar teknik di kelas 1B. Misal saya masukkan tugas dari akumulasi tim dosen pengampu mata kuliah dasar teknik sudah menyerahkan kepada saya sebagai koordinator mata kuliah dengan akumulasi nilai tugas, kuis, dan segala macam. Ada tugas ya di dalam, kita anggap saja tugas nih, itu totalnya 87 misal untuk si Afifa Nur Fauziah. Oke, midnya berapa? Kita
mendapatkan nilai mid dari ujian menggunakan komputer basic test ya, basis test atau sering disebut dengan CBT itu, untuk Afifa dia mendapatkan nilai 77,5, misal 77,5. Terus Aji Nur Muhammad Ayuningrat dari akumulasi tugas dia mendapatkan 85. Terus nilai midnya dia mendapatkan 72 misal. Terus Anggela dia mendapatkan 86 tugasnya. Terus midnya dia dapat 78 misal. Misal ya, saya ambil contoh 3 dulu. Setelah itu seterusnya bisa diisi ya. Seterusnya kita simpan ya. Kita simpan, jangan cetak berkas dulu atau tutup window. Nanti kalau tutup window dia keluar. Simpan, kita simpan terlebih dahulu. Baik. Tunggu. Baik, setelah disimpan ya, kita lihat berkasnya sudah masuk atau belum. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Baik. Nah, di sini sudah kelihatan nih. Ya. Kelihatan nih. Tugas 77,5, UTS-nya 77,5, 72 dan 78. Nah, tugasnya juga belum masuk di sini. Ada apa nih? Nah, gitu ya. Ada kendalakah? Ada apakah? Oke, kita kembali lagi. Kita X kan. Oh, nilai tugas belum masuk nih. Nilai tugas belum masuk. Oke. Kita coba lagi, simpan lagi. Oke. Refresh lagi, coba dulu kita refresh. Oke. Kita simpan lagi. Coba berulang seperti itu. Terkadang jaringan juga mempengaruhi hasil ya. Kita cetak berkas lagi. Nah, di sini masih disuruh menunggu 1,7 menit lagi. Artinya masih seperti yang tadi. Nilai tugas belum ada. Tuh kan, belum ada. Oke. Kita kembali dulu, kita tutup Windows dulu ya. Nah, sebelumnya setelah kita mengisi nilai mid dan tugas, kita setting terlebih dahulu nih nilai akademik nih. Klik nilai akademik. Terus untuk kelas 1B kita update dulu ya, kita update dulu. Nah, di sini ada nilai tugas kan? Otomatis dia 87, 85, 86. Ya, seperti yang sudah kita isi tadi. Sudah update di nilai akademik. Nah, tadi nilai mid nih, ini nilai mid sudah masuk otomatis ya. Tadi nilai mid sudah masuk otomatis. Ini tugas, akumulasi tugas sudah masuk otomatis. Nah, di sini mengapa ada 16 nilai tugas? Mengapa mid-nya 12? Mengapa UAS-nya 12 dan bobot 100 misal. Kenapa seperti itu? Atau kenapa demikian gitu ya. Nah, ini praktikum 60% ya. Kenapa padahal di RPS tadi mid-nya 30 ya. Mid-nya atau UTS-nya 30. Artinya, maaf, nilai bobot maksimal 118 besar dari 100%. Artinya tidak bisa dari 100%, tidak bisa lebih dari 100%. Nah, di sini saya akan mengkalkulasikan nilai ya, bobot penilaian ya, sesuai dengan RPS saya tadi yang sudah saya sampaikan. Ini saya kalkulasinya di sini. Oke, sesuai dengan RPS ya. Saya kecilkan dulu. Nah, di sini. Baik, saya gandeng.
gandeng. Saya perbesar sedikit ya, Pak Ibu, saya perbesar sedikit. Nah, di sini ya, ingat, akumulasi dari teori itu 40%, akumulasi dari praktikum itu 60%. Sini ya. Nah, teori 40%, UTS saya masukkan sesuai dengan RPS itu 30%, UAS 30%, terus tugas 40%. Di sini ya, 30%. Saya langsung mengalihkan dengan 30% dikalikan 40%. Ya. Artinya ini dapat dari nih, pengali ini dikali ini dikali ini. Jadi ketika ditambahkan 12%, 12%, 16%, hasilnya 40%. Ya, hasilnya 40%. Tetap ini. Terus untuk praktikum ya, akumulasi semuanya 60%. Ada 30% soft skill, hard skill 50%, responsi 20%. 18% ini dapat dari mana? Dari pengali soft skill, ya, bobot soft skill kali 60, bobot hard skill ya, ini dikali 60, terus bobot responsi 20% dikali 60. Total 18 ditambah 30 tambah 12 yaitu 60%. Nah, nilai-nilai ini ya, kebetulan di kolom praktikum itu tidak terbagi seperti ini. Ya, tidak terbagi seperti ini, sehingga langsung diakumulasikan 60% saja. Tapi untuk MIT atau UTS, UAS dan tugas ada kolom-kolom tersendiri. Ya, jadi nilai-nilai hasil pengali dari bobot UTS dengan bobot keseluruhan tadi itu dimasukkan satu-satu dengan jumlah sama 40%. Saya rasa sampai di sini cukup paham ya, Bapak Ibu. Saya kembali dulu, saya ambil lagi aplikasinya. Nah, di sini. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini saya masukkan. Jadi tugas itu 16 ya. Artinya 16%. MIT atau UTS artinya 12%. UAS 30% dikali 40% artinya 12%, ya. Oke, total keseluruhan 100%. Kehadiran dan harian itu sesuai dengan standar mutu. Kehadiran ini dianggap ada ya ketika mahasiswa lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali tidak masuk itu dianggap 0 hadirnya. Tetapi di sini dalam proses penilaian ini dianggap 0, semuanya dianggap 0 ya. Kita fokus ke tugas, praktikum, MIT, UAS dan pembobotan ini. Baik, langsung. Nah, di sini ya. Misal tadi, ini kita sesuaikan nih. Kalau yang ini kolom kehadiran, kalau yang ini kolom harian ya. Ini nggak usah diisi ya, nggak usah diisi, anggap 0 saja, anggap 0 saja, 0. 0 ya. Berapapun isinya 100 dikali 0 akan 0 juga. Ya, sama seperti ini. Nah, kalau ini 87 ya di kolom, nanti dia akan mengalihkan sendiri ya, otomatis di sini. Dia akan otomatis keluar di sini. 87 ini nilai tugas ya, 1 2 3, kolom 1 2 3 tugas. Praktikum kita anggap dia mendapatkan nilai praktikum itu misal 86. Oke, praktikum 86. Ya otomatis nih sudah 74,82 nilainya. Di nilai UAS dia mendapatkan nilai 80. Artinya dia sudah mendapatkan nilai A. Di sini ya, A-nya otomatis nih. Ya, dapat nilai A otomatis. Kita klik saja atau kita klik di sini ambil A ya, bisa. Terus juga si Aji Nur Muhammad Hayuningrat ya, kita 0 untuk kehadiran, artinya dia 100% hadir ya. Ini dianggap tidak ada ya, dianggap tidak ada, bukan 100% hadir. Kalau dia buat 100 juga di sini, dia kalau pengali 0 akan 0 juga. Ya, dianggap 0 saja. Ini 85 seperti yang di MIT tadi ya. Terus nilai apa ini? Nilai praktikum ya. Nilai praktikum ternyata dia cuma mendapatkan nilai 87 misalnya. MIT
ini nilai mid tadi sudah dimasukkan pada input nilai mid ya. Di UAS dia tinggi nih, dapat 84, artinya dia dapat A. Ini bisa diklik langsung nanti otomatis di sini, atau diklik saja ini di sini ya, klik A ya. Ini siapa nih? Angela Leoni ya, 0, saya anggap 0. Ini 86 dari tugas tadi ya, akumulasi. Ini dianggap nilai praktikumnya ya dapat 78 lah, seperti itu ya, 78. Terus ini nilai minnya sudah, tapi nilai UASnya tinggi 87, dia dapat A juga. Tinggal diklik saja di sini, nanti otomatis A. Nah, dari sini saya harap Bapak dan Ibu cukup paham ya, cukup paham. Terus dilanjutkan terus otomatis seperti itu ya. Jika setelah selesai kita menginput semua sesuai dengan bobot-bobotnya tadi. Jika menginput selesai semua, kita langsung simpan ya. Jangan lupa Bapak Ibu, simpan terlebih dahulu. Jangan langsung cetak berkas atau tutup window. Simpan terlebih dahulu, klik simpan. Nah, ini akan putar-putar nih, bla 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 harus terisi gitu ya. Bla 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 harus terisi ya, putar terus. Nah, sudah. Ini otomatis di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 4. Nanti ya akan muncul. Nah, nanti akan muncul misal dia di sini otomatis penilaian itu B atau C. Nanti otomatis kalau C itu 2, kalau A itu 4, kalau B itu 3. Nanti otomatis seperti itu ya. Oke, setelah disimpan baru kita bisa cetak berkas. Ya, kita cetak berkas, kita lihat dulu di nilai mid semesternya. Klik ini ya. Ini Bapak Ibu. Klik, kita tunggu, masih berputar-putar. Ya, masih berputar-putar. Menunggu ya, harap-harap sabar ya. Nunggu, harap-harap sabar. Sabar disayang Tuhan. Baik, nah ini nilainya. Oh, ternyata di nilai mid ya, di nilai mid hanya laporannya hanya seperti ini saja. Nah, oke. Kita lihat nilai akhir. Apakah sama dengan nilai mid? Nah, kita lihat lagi untuk nilai akhir. Apakah yang seperti tadi sudah terinput semua? Oke, nah ini nilai otomatis sudah terisi. Di sini lihat, Bapak Ibu lihat, daftar nilai ujian akhir program studi sanitasi tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Mata kuliah dasar teknik, dosen Riang Adeko, kelas 1B, bla 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 bla. Ini nanti ya diisi ya. Terus dengan kehadiran dianggap 100% ya, karena ada persentase kehadiran di sini. Oke, terus praktikum 86, 87, 78. Terus juga tugas ya 87, 85, 86, UTS 77,5, 72, terus 78, terus UAS 80, 84, 87 dengan nilai angka untuk huruf A ya. Kalau dia mendapatkan A, ini akan 4. Kalau dia mendapatkan B, ini dapat 3. Dia mahasiswa mendapatkan nilai C, ini akan 2, menjadi 2 otomatis ya. Baik, ini bisa di download. Bisa download. Masukkan nilai ya. Nilai akhir misal, kita klik saja download. Udah download PDF-nya. Terus juga bisa di print. Sama seperti tadi, disesuaikan dengan kertasnya, apakah legal ataupun A4. Terus print ya, terus print. Baik. Oke. Ini sudah. Baik. Untuk PDF, ini formatnya PDF nilai nih. Bagaimana Pak? Ketika nanti ada audit, misal ada audit, ada nggak nilai versi Excelnya? Oke, baik.
nilai versi Excel. Baik, sudah disimpan ataupun intinya sudah disimpan terlebih dahulu. Nanti ada tulisan di sini ya, ada kolom di sini atau ada menu di sini, ekspor nilai dalam Excel ya. Ekspor nilai dalam Excel ya. Ingat, kembali lagi saya tegaskan, setelah mengisi nilai dengan bobot sesuai dengan silabus atau RPS, di sini tekan simpan. Tekan simpan terlebih dahulu, baru cetak berkas. Terus ada ekspor nilai dalam Excel. Kita klik ya, Bapak Ibu, kita coba klik. Kita tunggu. Ya. Nah, di sini ada perintah nih. Oh, ini sudah ini nilai dasar teknik ya. Di sini ada perintah. Ya, dikarenakan rumus otomasi bla 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 bla. Ini kita klik yang ini dulu ya. Kita klik. Oke, ini sudah otomatis nih. Ya, sudah otomatis nilainya. Ini kenapa 0 Pak Riang? Oh, ini kenapa 0? Kenapa biasanya penjumlahan ini dapatnya itu? Oke, kita enable. Jadi deh, ada dia nilainya. Baik, ya, ada nilainya. Afifa nilainya dapat A, bobot nilai 4, Aji Nur total 84,52 dapat A, Angela dapat A, gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini sampai dengan Excel. Tinggal kita save saja nanti di mana tempatnya, ya. Misal saya tadi di sini nih, mata kuliah dasar teknik misalnya kan, saya anggaplah. Baik, saya tutup ya. Baik, itu saja yang dapat saya berikan tutorialnya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kebaikan ke depan di dunia pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Terima kasih. Salam hangat dari saya, Riang Adeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.